I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rifki Nur Atifah dengan NIM 22210101051. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sholat jamaah, sholat Jumat, dan sholat pada orang sakit. Gimana sih penjelasannya? Nah, simak video berikut ini. Check it out! Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salat berjamaah. Nah, salat berjamaah itu apa sih? Salat berjamaah itu salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satunya itu ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. Perlu kalian ketahui, tidak semua sholat itu disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sebagian sholat ada yang justru lebih utama untuk dikerjakan secara sendiri. Maka para ulama itu membagi sholat berjamaah itu menjadi beberapa hukum. Di antaranya itu ada hukum wajib dan menjadi syarat sah sholat. Ada yang hukumnya sunnah dan ada yang tidak disunahkan. Di antara sholat yang syaratnya harus dikerjakan dengan berjamaah itu adalah yang pertama, ada sholat Jumat, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha. Sedangkan sholat yang disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah adalah diantaranya itu ada sholat tarawih, sholat kusuf, sholat istisqa. Nah, ada juga yang hukumnya boleh dikerjakan secara berjamaah namun tidak boleh dianjurkan, karena yang lebih utama itu dilakukan dengan sendirian. Di antaranya itu juga ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, dan sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya, hukum sholat jamaah untuk sholat 5 waktu. Nah, pada kala itu, ulama banyak sekali berpendapat bahwa sholat jamaah ada yang mengatakan fardu ain, sehingga orang yang tidak ikut sholat berjamaah itu berdosa. Ada yang mengatakan juga fardu kifayah, sehingga bila ada orang yang sholat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, dan ada yang juga mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah. Berikut kami uraikan masing-masing pendapat mengenai hukum sholat berjamaah. Selanjutnya ada sholat Jumat, atau pada masyarakat tanah air lebih akrab dengan sebutan Jumatan. Nah, sholat Jumat merupakan sholat yang khusus bagi kaum muslimin yang dilaksanakan pada hari Jumat dan sebagai pengganti sholat duhur. Sholat Jumat ini sendiri dilaksanakan secara berjamaah, serta melaksanakan sholat Jumat itu menjadi suatu kewajiban bagi muslim laki-laki yang telah balik. Dikarenakan sholat Jumat ini dilaksanakan secara berjamaah, maka niat sholat Jumat untuk imam serta makmum itu berbeda pelafalannya. Hukum melaksanakan sholat Jumat. Sesungguhnya syarat melaksanakan sholat Jumat tersebut berasal dari hukum atau ketentuan yang telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Hukum mengerjakan sholat Jumat itu adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim, di mana hal ini kemudian telah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Selanjutnya itu ada syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Yang syarat sahnya itu yang pertama, sholat Jumat dilakukan di suatu tempat, baik itu di desa ataupun di kota yang termasuk ke dalam lingkungan perkampungan. Yang kedua, sholat Jumat dilakukan ketika telah mulai waktu zuhur. Yang ketiga, sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal itu sebanyak 40 orang. Yang keempat, sholat Jumat dilakukan mulai dari khutbah, termasuk diantaranya ada yang membaca rukun khutbah sebelum akhirnya melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang kelima, sholat Jumat baru bisa dimulai ketika khatib telah membacakan rukun 2 khutbah. Selain itu, berpendapat syarat wajib sholat Jumat itu juga tak kalah penting untuk dipahami. Nah, diantaranya yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, telah dewasa atau balik. Yang ketiga, tidak gila atau mengalami berbagai gangguan mental. Yang keempat itu laki-laki. Nah, wanita tak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, bertempat tinggal tetap ataupun menetap di suatu tempat atau mukim. Yang ketujuh, orang yang tengah berada dalam perjalanan atau musafir tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Hal ini menunjukkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Darul Muqtim yang berbunyi, bagi musafir tak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Nah, selanjutnya sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tidak dicabut kewajiban atas sholatnya, namun mendapatkan beberapa keringanan dalam melaksanakannya. Untuk itu, dalam menetapkan bentuk-bentuk keringanan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain itu, yang pertama, sakit tidak menggugurkan kewajiban sholat. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk menjalankan sholatnya, kalaupun terpaksa harus meninggalkan sholat karena alasan sakit yang tidak mungkin bisa mengerjakan sholatnya itu, tetap saja sholat itu menjadi hutang dan harus dibayar di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya yang kedua, lakukan yang bisa dilakukan. Yang artinya seseorang yang sakit tetap diwajibkan untuk mendirikan sholat dengan melakukan gerakan dan posisi-posisi sholat sebisa dan semampu yang dilakukan. Nah, meskipun tidak sampai sempurna, apapun gerakan dan bacaan sholat yang masih bisa dikerjakan, maka tetap wajib untuk dikerjakan. Dan apa yang sama sekali sudah mustahil bisa dilakukan, barulah boleh untuk ditinggalkan. Yang ketiga, keringanan tidak boleh mengarang sendiri, yang artinya keringanan pada orang sakit harus dijalankan dengan dalil tidak semena-mena harus dilakukan seenaknya sendiri. Jangan sampai karena sakit malah membuat aturan harus dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama, wudhu atau mandi jenabah boleh diganti dengan tayamum. Yang kedua, tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Yang ketiga, bila tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat. Yang keempat, gugurnya kewajiban sholat berjamaah. Dan yang kelima, gugurnya kewajiban sholat Jumat pada laki-laki. Adapun macam-macam sholat untuk orang sakit diantaranya cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.